Halo, Berita Banten kembali hadir bersama saya Gede Satria. Dan selain dua informasi utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Baiklah saudara, kita jelang Berita Banten selengkapnya. Kebakaran menghanguskan satu rumah warga di Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga panik dan berhamburan keluar rumah saat api membesar di salah satu rumah kos di Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat. Menyanyi tak dibatasi oleh usia, sekelompok nenek-nenek di Rusia berhasil menjadi jawara dalam seleksi nasional kompetisi menyanyi Eurovision. Penampilan mereka yang amat tradisional diyakini mampu membawa pulang kemenangan dalam kompetisi menyanyi terbesar di dunia itu. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Berita Banten hari ini. Saya Gede Satria, sampai jumpa. Kenapa tadi, Pak? Kena asap itu. Cuma sedikit kok, 90 kilo. Oke, di bawah juga. 90 kilo. Pak ini juga suka nawarin. Mau diangkat nggak? Oh, ya udahlah. Hebat. Ternyata ya nggak kuat. Walaupun saya juga kadang juga ngebut, kadang juga olahraga. Cuma ya nggak kuat, nggak kebayang aja kalau ngangkat. Ya, terus ya inilah. Gara-gara tahu ini, jadi sedih gitu. Oh my god, itu kasihan. Coba telurnya diambil, terus dia gimana nanti? Jadi langka. Habis itu, sedih aja gitu lihat penyu yang mati. Jangan lagi makan itu telur penyu. Ayo kita rame-rame ngejaga ini semua. Gitu. Bayang deh deg-degannya, bener-bener emang pengalaman seumur hidup antara nggak mau diulang dan mau diulang sih. Sebenarnya seru gitu kalau kita tahu endingnya, cuman karena kemarin nggak tahu endingnya jadi agak deg-degan. Mulai saat ini kita harus lebih peduli karena bumi kita adalah masa depan kita. Showbiz News. Welcome on New Star Weekend with me Amanda Hatch, with me Hiliani Hidranto. Kami akan update pengetahuan kalian dengan beragam informasi menarik dan terkini. Fashion. Popular. Art. Movie. Music. Hai Star Lovers, ketemu lagi bersama saya Gede Satria. Dan saat ini tidak berlebihan rasanya kalau saya bilang bahwa konser yang satu ini adalah salah satu konser terpenting di 2013. Karena akan ada 3 line up band yang mewakili setiap genre. Ada indie pop diwakili sama Club 8. Dan yang kedua ada alternative rock dari One Republic. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, ada Mew nih. Nah ini mungkin yang paling dinanti-nanti sama Avengers Indonesia. Dan saya yakin nih,
jutaan Frangers di Indonesia ini pasti pengen banget melihat penampilan yang kedua mereka di Indonesia. Iklan adalah image sebuah produk, jadi tidak heran jika pemilik produk berlomba-lomba mengiklankan produk mereka. Nama saya Roy Genggam, profesi saya fotografer, dan spesialisasi saya di advertising fotografi. 4 tahun terakhir saya memutuskan jadi travel photographer. Saya memulai bisnis di bidang travel fotografi karena saya suka jalan-jalan, saya suka traveling, saya suka ketemu banyak orang, dan saya berkesempatan untuk bertemu dengan Roy Genggam. Saya yakin akan banyak hal yang bisa saya pelajari dari dia. Saya lihat dari tadi juga Mas banyak foto-foto ular nih. Ya. Saya dengar Mas tuh punya koleksi ular. Iya. Cerita dong Mas. Saya hobi memang, saya hobi pelihara. Punya berapa ekor Mas? Sekarang kalau nggak salah sih orang yang ngurusin bilang 100-an lebih lah. Dan dari berbagai negara? Berbagai jenis. Tapi sebagian besar sekarang udah hasil breeding saya silangin. Okay. Jadi kayak misalnya boa dari Peru, saya silangin dari Hawk Island. Gitu. Oh, Terus anaknya saya kasih nama Hopper Boa. Ngebantu apa sih Mas buat networking? Oh, hubungannya ular sama networking. Saya sempat tanya networking Mas. Oke, iya benar-benar. Sebenarnya kita punya satu profesi, misalnya jadi fotografer. Alangkah baiknya kita punya hobi atau kegiatan yang lain. Ya. Itu kan kita nge-linknya bisa kemana-mana. Biar nggak boring juga Mas. Iya, nggak bosen deh, nggak jenuh. Kan sekarang nih di era digital banyak banget nih Mas orang yang jadi fotografer. Gimana Mas caranya kita bersaing? Boleh dibilang sekarang kan ribuan tuh fotografer. Di Jakarta aja udah beribu-ribu kan. Masuk ke toko kamera jadi fotografer. Pulang beli DSLR langsung. Saya pikir itu ya wajar ya. Karena memotret itu sekarang begitu mudahnya. Ya. Hanya memang yang akan muncul kan gambar yang bermakna, gambar yang bernilai. Nah, kalau kita mau jadi profesional, tentu kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan foto yang umum. Yang ya orang suka bilang out of the box itu tadi. Yang penting juga seorang fotografer itu karakter dan attitude. Itu penting, itu suka dilupakan. Orang terlalu sibuk dengan teknik, terlalu sibuk dengan peralatan, dengan skill, tapi attitude, karakter kadang-kadang terabaikan. Nah, saya lihat Joshua ini attitude-nya, karakternya cukup oke, cukup menyenangkan, dan cukup supel. Saya rasa harapannya cukup bagus lah ya di bisnis fotografi. Ketika program lain bikin acara nangis-nangis, Kompas TV bikin program yang bisa jadi pembelajaran buat banyak orang. Saya dan orang-orang lain di bisnis-bisnis lain juga bisa belajar hal yang sama. Belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Teknologi dunia berkembang sangat pesat. The core technology is accelerometer and gyroscope, and we do some sensor fusion on that, and then we put that output basically into a really advanced algorithm, and that controls the motor. Ada yang menawarkan kita kemudahan. Nah, Waze ini bisa membantu kamu yang terutama yang sedang berkendara di jalan raya. Dengan Waze ini, kamu bisa menemukan rute ke arah tujuan kamu, dan juga membantu kamu memilih jalan mana yang kosong, jalan mana yang macet. Dan banyak sekali yang sekaligus memberi kecepatan. Semua musisi nggak hanya terfokus ke yang selama ini udah ada, tapi udah mempunyai satu inovasi baru. Intip referensinya di Tekno. Setiap Sabtu pukul 11.30. Kompas TV,
Inspirasi Indonesia. 11 anak bangsa berkompetisi untuk jadi yang terbaik dan memperebutkan beasiswa dari S1 Prasetya Mulia. Young Scholar Indonesia setiap minggu pukul 10. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Dipersembahkan oleh Prasetya Mulia Business School.